Ya, jadi kali ini kita mau kasih tips buat teman-teman. Jadi banyak keluh kesahnya dari teman-teman, pertanyaan. Jadi gimana caranya burung yang awalnya pasangan, kuntulan, kemudian pengen kesannya kita single. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kita buat teori. Awalnya burung kanan kiri ini sistem koloni, terus kuntulannya banyak, kesannya disangkar kotak. Terus kita mau proses single. Jadi saya pribadi pakai cara ini. Jadi teman-teman bisa kasih gantungan, ini di atas gantungan semua. Terus kanan kiri, di tengah-tengah posisinya tuh jadi tertutup. Mau dikasih kerodong kayak gini bisa. Jadi dari sebelah tuh nggak kelihatan kayak gini. Dikasih papan bisa. Jadi ini saya terapi, sekiranya dia nanti hilang keponya, berarti nanti mulai kita proses single factor. Ini burung masih kepo karena dia awalnya untulan, dan kita pengen proses biar dia single factor. Ini betina semua. Harian seperti ini, dari pagi kita keluarin, embun, mandi, jemur. Kemudian buat makan ini beda teman-teman ya. Buat pakan kita pakai pakan kenceng. Yang penting dia doyan makan. Kayak gini makannya. Yang penting campuran, pakan apa aja bebas, yang penting dia lahap makannya. Jadi ini yang sebelah kanan, ini burung deres, burung durasi. Yang ini juga, ini burung deres, burung durasi, tapi dia maksimalnya diuntul. Dan kita kali ini mau eksperimen gimana caranya. Saya praktekkan cara seperti ini. Jadi buat teman-teman barangkali nanti mau terapi, ngikutin cara ini bisa diterapin. Jadi cukup simple, teman-teman bisa kasih di gantungan atas kayak gini. Terus setidaknya teman-teman harus tutup antara satu dan burung lainnya tuh biar nggak melihat. Jadi sistemnya seperti ini. Ini dua burung. Kalau lebih dari dua bisa juga. Jadi di sini dikasih kerodong ataupun papan, kasih burung, papan kayak gitu teman-teman ya. Jadi banyak bisa. Ini udah mulai seminggu, udah mulai nggak terlalu kepo. Kenapa kita kasih pakan kenceng? Jadi alasannya dia biar kesannya tuh birahi tinggi. Kenapa birahi tinggi? Karena kita ngambil biar dia keponya hilang dulu. Burung betina selagi dia birahi pasti dia kesannya diem, galak. Dan kesempatan galak itu kita mainin emosinya supaya dia jadi tenang. Kemudian soal air minum tetap kita pakai air putih. Dan kita nanti bisa lihat makan kenceng kayak gini. Jika dia kesannya tuh birahi banget, minum tuh pasti kotor. Tapi kalau minum bersih seperti itu, jadi pakannya tetap kasih kenceng terus teman-teman ya. Biarin kesannya dia mau birahi tinggi, tapi birahi tersebut masih terkontrol karena dia air minumnya masih bersih. Tapi kalau birahi tingginya dia mulai kesannya nakal, larinya nggak kebunyi dan larinya ke kawin, pasti minuman air putih tersebut jadi kotor. Jadi dalamnya tuh banyak milet-miletnya. Jadi selagi kayak gini, jadi dia walaupun birahi tinggi tapi larinya kebunyi. Jadi sistemnya seperti ini. Ini sama juga air putih. Kemudian pakannya sama, campuran juga, tapi ini agak kotor teman-teman ya. Kotor kesannya, nanti kita bisa langsung ganti. Dan kalau kondisinya kotor kayak gitu biasanya dia birahi. Nih agak naik turun. Kalau saya pribadi saya terusin lagi. Yang penting dia nggak ngeluarin kayak ngelolohnya itu teman-teman ya. Ngeloloh sama angguk-angguk tuh nggak ngeluarin.
Kalau dia ngeluarin seperti itu, jadi teman-teman bisa mandikan, nggak usah kuyup, yang penting asal mandi, yang penting rata, di spray kayak gitu. Nanti dia bakal tenang. Terus kemudian nanti teman-teman bisa terapi seperti ini lagi, dijejer kayak gini. Ini udah mulai tenang semua. Yang kemarin itu kita ambil dari koloni, parah. Pokoknya dia itu langsung naik turun, nggak bisa diem. Kondisinya mau ruangan sepi, mau gelap, tetap naik turun. Karena dia kesannya kepo, nyariin teman-temannya. Jadi kalau kesannya proses pengen single factor lagi, teman-teman bisa pakai cara seperti ini. Dan banyak kemungkinan ketika nanti udah enak pengen jalan ke lapangan teman-teman ya, itu tetap harus diuntul kebanyakan. Karena faktornya dia tuh tergantung kangennya dia keuntulannya. Jadi dia bunyi walaupun panjang-panjang di rumah, tapi belum tentu mau jalan di lapangan. Karena awalnya sistem koloni, balik lagi pasti di koloni lagi sistem settingnya. Karena burung seperti itu biasanya responnya tuh lambat. Jadi harus dibikin sistem kangen. Jadi nanti udah enak lagi, durasi keluar, anteng, udah bocor banget. Nanti bisa dicariin untul-untulan, kesannya yang akur. Terus nanti teman-teman bisa bawa ke lapangan, cabut pisahnya nanti di pinggir lapangan. Jadi di rumah nggak apa-apa. Buat jagung seminggu 2 kali. Jadi jagung 1 hari dileti lagi 2, dikasih lagi jagung lagi. Jadi space-nya 2 hari dikasih jagung kayak gitu. Cukup diselipin di selarujinya. Jadi nggak usah banyak-banyak ngasihnya, cukup diselipin selarujinya. Buat vitamin nggak pakai teman-teman ya. Jadi mainnya paling jagung, makan kenceng, harian anti kerodong. Kenapa harian anti kerodong? Karena dia burung koloni itu pasti nakal. Jadi kesannya tuh kalau disendiriin kayak gini takut orang. Jadi tujuannya nggak dikerodong kayak gini. Kalau orang bolak-balik kayak gitu, kesannya dia biar terbiasa. Jadi anteng kayak gini. Ini awalnya parah banget. Jadi dia naik turun nakal, muter-muter nggak jelas kayak gitu. Jadi ini udah mulai tenang karena pakannya kenceng. Coba teman-teman bisa pakai pakan polos, nanti bakal oling terus. Jadi nggak bisa anteng-anteng kesannya. Walaupun kesannya sebelumnya durasi, sebelumnya burungnya udah mapan, tapi mapannya tuh gara-gara untulan. Karena dia sistemnya kangen, jadi dia bunyi tuh nyariin untulannya. Tapi kalau seandainya seperti ini, untulannya nggak ada, dia tetap kepo, bunyi sendiri. Terus diprediksi kita sengaja bunyi itu nggak bisa, kecuali nanti kalau udah enak kita kasih untulan lagi baby. Yang penting akur, nanti dia mau jalan lagi kayak gitu. Jadi burung vector tuh nggak bisa dipaksa. Yang awalnya untulan kita pengen nafsunya single tuh nggak bisa. Nanti bakal kerepotan ketika di lapangannya. Kalau di rumah gampang bikin lobet, tapi kalau nyetingnya di lapangan nanti susah. Jadi sistem ini nanti teman-teman bisa dipraktekkan efektif, nggak makan waktu. Harian cuma seperti ini, nggak dikerodong kesannya. Pagi sekiranya burung belum terlalu gacor, belum mulai mapan bunyi lagi, dari pagi bisa diembun, terus dimandikan, kuyup sesuai kemauan karakter burung tersebut. Kalau kesannya burungnya badannya kenceng, mandiin aja. Kalau kembung kayak gini, ini kan musim hujan, jadi nggak usah kesannya dimandiin terlalu lepek, cukup di spray aja, yang penting kena air. Terus airnya dipenuhin. Kalau dia mau mandi, pasti dia nanti renang sendiri di cepuknya. Terus habis diembun, dimandiin. Kalau ada panas dijemur, kalau nggak ada langsung masukin seperti ini. Terus nanti dikasih jagung, diselip rujinya. Cukup 2 cm, cukup buat seminggu 2 kali. Ya, jadi buat teman-teman bisa dipraktekin. Sedikit tips dari saya seperti ini.